Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 9. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Beberapa hari kemudian, Rudeus sangat gundah setelah mengetahui kalau Norn mengurung diri di dalam kamarnya. Mengurung diri adalah tindakan yang memiliki arti berat bagi Rudeus. Bagaimana tidak, Rudeus juga mengurung diri setelah mengalami perundungan di dunia asalnya. Jika Norn merasakan hal yang sama, mungkin saja Rudeus masih bisa menolongnya. Linia dan Pursena nampak sangat ketakutan melihat kegelisahan dan amarah Rudeus. Bahkan tidak hanya mereka, semua orang yang berpapasan dengan Rudeus begitu ngeri merasakan aura kemarahan pemuda itu. Rudeus tidak bisa berdiam diri melihat adiknya seperti itu. Bagaimanapun juga Norn tetaplah adik kandungnya dan dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi adiknya tersebut. Dia lantas memasuki ruangan kelas Norn, padahal saat itu kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Dengan begitu geram, Rudeus berdiri di depan kelas dan menjelaskan bahwa Norn adalah adiknya. Sayangnya saat ini Norn tidak mengikuti pelajaran. Walau belum menerima informasi sebenarnya dari Norn, tapi Rudeus merasa kalau salah satu orang di sini adalah penyebab utama mengapa Norn tidak masuk kelas. Rudeus meminta mereka mengaku dan dia berjanji tidak akan marah. Namun di dalam hatinya Rudeus akan menghajar si pembuli dan dia benar-benar mengutuk tindakan perundungan itu. Saat itulah seorang siswi mengangkat tangannya. Rudeus pun langsung meradang, tapi dia berusaha mengontrol diri dan membiarkan siswi tersebut menjelaskan situasinya. Gadis dari suku binatang itu pun menjelaskan kalau belum lama ini dia sempat ngobrol dengan Norn. Dia sudah tahu kalau Norn adalah adiknya Rudeus, di mana Rudeus adalah penyihir hebat sementara Norn adalah gadis biasa. Ketika dia membandingkan Norn dan Rudeus, tanpa disangka Norn langsung marah besar. Fakta ini pun membuat Rudeus begitu kaget. Dari informasi ibu guru di kelas ini, Norn berusaha menahan tangis dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Sayangnya tanpa disadari ibu guru juga meminta Norn mencontoh kakaknya, dan ini membuat Norn merasa dibandingkan lagi. Siswa lain pun mengatakan hal yang senada, dan fakta ini benar-benar membuat Rudeus sangat tertampar. Rudeus pun langsung cemas dan murung. Dia sadar kalau semua ini adalah kesalahannya sendiri. Jelas saja Norn sangat kesal karena dibanding-bandingkan dengan Rudeus. Padahal sebelumnya dia sudah dibanding-bandingkan dengan Aiza. Sesaat kemudian Sylvie datang dan mengatakan kalau ini bukanlah kesalahan Rudeus. Linia dan Pursena juga mengatakan hal yang sama. Rudeus pun berterima kasih pada semuanya, walau saat ini dia terlihat seperti orang bodoh. Namun demikian Rudeus tidak bisa berbuat banyak karena Norn sangat membencinya. Jika dia memaksa Norn keluar dari kamarnya, maka hal itu tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi dia juga tidak boleh membiarkan tindakan Norn berlarut-larut karena suatu hari nanti dia pasti akan menyesali tindakannya itu. Ketika Rudeus tidak tahu harus berbuat apa, Sylvie, Linia, dan Pursena pun berusaha membantunya. Malam itu semuanya mulai menjalankan rencana, di mana asrama putri dikosongkan dengan alasan Putri Ariel hendak berpitato di kantin. Sylvie pun memastikan situasi aman, dan setelahnya Rudeus pergi menuju kamar Norn dengan bantuan Linia dan Pursena. Rencana penyusupan memang berjalan lancar, tapi Norn tidak peduli ketika Rudeus memanggilnya dari luar.
Ketika Rudeus hendak membuka pintu kamar Norn, tanpa diduga dia bisa melihat kenangan masa lalunya. Dulu Rudeus keras kepala dan selalu mengurung diri di kamar. Kakaknya berusaha membantu dengan mengatakan bahwa banyak yang lebih menderita dari Rudeus. Jika lari dari masalah, maka seterusnya hanya bisa lari tanpa menyelesaikan masalah itu. Sang kakak pun tidak mempermasalahkan jika Rudeus tidak sekolah, tapi setidaknya dia ingin mengajak Rudeus untuk makan bersama. Sayangnya Rudeus tidak peduli dan mengabaikan kakaknya. Rudeus lantas melontarkan kata-kata tidak pantas yang intinya membuat kakaknya itu tidak mungkin bisa memahami perasaannya. Sang kakak pun akhirnya pergi, dan sejak saat itu Rudeus tidak pernah lagi berinteraksi dengannya. Kini Rudeus paham betul bagaimana perasaan kakaknya itu. Jika dia mundur sekarang, mungkin Norn tidak mungkin bisa ditolong. Norn sendiri menganggap Rudeus sebagai sosok yang seram. Ketika pertama kali bertemu, dia melihat Rudeus memukuli ayahnya habis-habisan. Ayah yang selalu berjuang dan menyayanginya dengan sepenuh hati. Norn tidak sudi mengakui orang yang tega melukai ayahnya itu sebagai keluarganya. Sejak saat itulah Norn sangat membenci Rudeus. Saat datang ke kota ini, Norn melihat Rudeus nampak bahagia bersama istrinya. Padahal saat ini ayahnya sedang pontang-panting mencari keberadaan ibunya. Pun demikian, Norn tidak boleh membuat Rudeus marah. Dia takut diusir dan tidak ada seorang pun yang menyayanginya di tempat ini. Anehnya, sang ayah selalu meminta Norn untuk memaafkan Rudeus. Saat masih kecil, Norn tidak memahami maksud ayahnya. Namun saat ini dia mulai mengerti, dan mungkin saja Rudeus tidak seburuk apa yang dipikirkannya. Selain itu, Ruijerd juga memberikan banyak masukan agar Norn bisa berbaikan dengan Rudeus. Norn memang tidak mengetahui apapun tentang Rudeus, tapi Ruijerd meyakinkan bahwa Rudeus adalah sosok yang hebat dan layak dihormati. Ketika Norn hendak menyapa Rudeus, tanpa diduga kakaknya itu menyapanya duluan. Rudeus meminta maaf karena Norn selalu tersiksa sejak datang ke sini. Rudeus sangat sadar kalau semua masalah ini bersumber darinya. Walau demikian, Rudeus tidak tahu harus berbuat apa. Norn pun perlahan membuka tirai penutup ranjangnya, dan tanpa disangka dia mendapati sosok ayahnya di dalam bayangan Rudeus. Rudeus pun memalingkan wajahnya, tapi dia bertekad tidak akan pernah menghilang dan selalu ada untuk Norn. Rudeus lantas berjanji untuk memperhatikan Norn lebih baik lagi. Seketika itu juga mata Norn nampak berkaca-kaca, dan dia langsung menangis histeris di pelukan Rudeus. Kini Norn sangat yakin kalau kakaknya itu tidak mungkin mengecewakan keluarganya. Suasana keesokan harinya terlihat benar-benar berbeda. Norn mulai tersenyum dan membalas sapaan Rudeus walau masih sedikit kaku. Keduanya bahkan saling berdiskusi dan membahas masalah tentang Ruijerd. Sebenarnya belakangan ini Rudeus ingin menulis buku yang mengupas tuntas masa lalu suku Sapert. Setidaknya dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa suku Sapert tidaklah seburuk yang dibayangkan. Sayangnya Rudeus kekurangan ide dan bingung bagaimana cara penulisannya. Berbagai rencana telah terkumpul di kepalanya, tapi semua upayanya itu nampaknya tidak membuahkan hasil. Rudeus pun mengungkapkan permasalahan ini pada Norn, dan tentu saja Norn langsung mengajukan diri untuk membantu. Pun demikian, Rudeus tetap meminta Norn untuk fokus dan lebih mengedepankan belajarnya. Pada suatu malam, Rudeus memberikan sebuah penawaran pada Aisa. Rudeus merasa khawatir melihat adiknya itu kelelahan dalam bekerja. Tanpa basa-basi, Aisa langsung meminta pada Rudeus untuk dibayar atas kerja kerasnya selama ini. Rudeus pun menemani Aisa membelanjakan uang gajinya di kota. Aisa lantas membeli beberapa pot untuk menanam benih bunga yang dikumpulkannya dalam perjalanan. Dia juga membeli selembar kain gorden sembari menjual nama kakaknya untuk meminta potongan harga pada Pak Penjual. Mendengar nama Rudeus Greyrat yang telah diakui oleh Putri Ariel dari Kerajaan Ashura, Pak Penjual pun jadi luluh dan benar-benar memberikannya diskon. Sekembalinya di rumah, Aisa lantas memasang gorden tersebut di kamarnya. Pada keesokan harinya, Rudeus pergi ke tempatnya Nana Hoshi. Nana Hoshi nampak serius memikirkan kriteria untuk memanggil benda organik dari dunia asalnya. Kriteria ini harus sangat spesifik agar memberikan hasil yang memuaskan. Jika cara ini berhasil, mungkin saja Nana Hoshi bisa kembali ke Jepang dengan selamat.
Gadis itu pun berjanji memberikan hadiah besar pada Rudeus jika rencana ini berjalan sukses. Sementara itu Zanoba berhasil membuat action figure dengan caranya sendiri. Dia pun memberikan hadiah figur tersebut pada juri hingga membuat gadis kecil itu begitu senang. Beberapa saat kemudian Rudeus mendatangi Cliff di akademi. Keduanya terlihat serius membahas bagaimana caranya meringankan gejala kutukan yang diderita Elinalise. Kehidupan Rudeus pun berjalan dengan begitu nyaman. Pemuda itu bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga, berlatih pedang serta selalu membersamai orang-orang yang dicintainya. Keluarga dan teman-temannya benar-benar begitu baik dan peduli. Ini adalah hal yang sangat berharga dan tidak bisa didapatkannya pada kehidupannya yang lalu. Kebahagiaan Rudeus pun semakin tidak terbendung setelah dia mengetahui kalau istrinya tengah mengandung. Dia pun berterima kasih dan memeluk istrinya dengan begitu erat. Saking bahagianya, Rudeus bahkan tidak kuasa menahan air matanya. Pada malam harinya, Norn mengucapkan selamat atas kehamilan Sylphie. Aisyah lantas menjelaskan bahwa Putri Ariel meminta Sylphie untuk libur atau mengambil cuti setidaknya 2 tahun ke depan. Elinalise pun menawarkan diri untuk menggantikan posisi Sylphie dalam mengawal Putri Ariel. Semuanya lantas makan bersama dalam balutan suasana yang begitu hangat. Rudeus pun bercita-cita bahwa pada suatu hari nanti seluruh keluarganya bisa duduk dan berkumpul makan bersama di dalam rumah besarnya ini. Namun esok harinya Rudeus nampak tersentak setelah menerima surat dari Gis bahwa Paul meminta bantuan karena begitu kesulitan dalam menyelamatkan Zenith. Scene pun berpindah ke alam mimpi, di mana Rudeus berjumpa kembali dengan Dewa Manusia. Tentu saja Rudeus langsung bertanya pada sang dewa tentang apa maksud dari suratnya Gis. Sebelumnya Dewa Manusia sudah mengingatkan kalau Rudeus akan menyesal jika memaksa pergi ke benua Begarit. Bahkan hingga saat ini peringatan itu tidak pernah berubah. Faktanya, hingga saat ini Rudeus selalu saja bahagia dan tidak pernah mengalami nasib buruk. Rudeus mengalami perkembangan yang baik, sembuh dari penyakit buruk, menjadi dekat dengan adik-adiknya, ditambah lagi dia bisa menikah dan akan memiliki momongan. Pun demikian, Rudeus merasa kalau Dewa Manusia telah menipunya agar tidak berangkat menuju benua Begarit. Rudeus merasa harus melakukan sesuatu karena keluarganya sedang dalam bahaya. Walau sudah memohon-mohon, namun Dewa Manusia tetap tidak mau membeberkan alasannya mengapa Rudeus tidak boleh pergi ke Begarit. Setidaknya Rudeus tidak ingin menyesal dan memiliki pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh. Namun sang dewa kembali mengingatkan bagaimana nasib anak Rudeus jika dia memaksa pergi. Hal ini pun membuat Rudeus serba salah dan sulit mengambil keputusan. Apapun pilihannya, pada akhirnya Rudeus akan tetap menyesali setiap keputusannya. Sang dewa pun tetap ngotot agar Rudeus tidak memaksakan diri menuju Begarit. Akhirnya Rudeus mengalah dan akan menuruti saran sang dewa. Rudeus pun terbangun dari mimpinya. Dia pun merasa kalau omongan Dewa Manusia memang ada benarnya. Sekeras apapun berpikir, Rudeus tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Sylphie menyadari kalau suaminya tidak tenang karena surat dari Gis. Namun Sylphie meminta agar Rudeus tidak terlalu banyak pikiran, apalagi kedua adik-adiknya juga tidak tenang karena khawatir dengan keadaan Paul. Namun Rudeus telah memutuskan kalau dia akan tetap di sini menemani Sylphie apapun yang terjadi. Walau hari terus bergulir, namun Rudeus tidak bisa berhenti memikirkan surat dari Gis. Elinalise pun menenangkan Rudeus dan bahkan dengan serius dia menawarkan diri menggantikan Rudeus untuk menolong Paul. Sementara itu Zanoba begitu yakin kalau Rudeus bisa menyelesaikan persoalan ini dan kembali dengan cepat. Zanoba berharap agar Rudeus bisa memutuskan sendiri langkah apa yang harus ditempuh saat ini. Selagi Rudeus tidak ada di tempat, Zanoba berjanji akan menjaga seluruh keluarga Rudeus. Rudeus pun sangat berterima kasih atas kebaikan hati Zanoba. Siang malam Rudeus nampak gelisah. Walau adik-adiknya bisa menemani Sylphie, tapi tetap saja Rudeus adalah tulang punggung rumah ini. Tinggal bersama keluarga dan menjaga semuanya merupakan tugas utama seorang suami dan ayah. Bagaimanapun juga Rudeus tidak mungkin bisa meninggalkan mereka semua. Pada keesokan harinya, Rudeus mendapati Norn terjatuh dengan perlengkapan perjalanan jauhnya. Sambil menangis, Norn menegaskan kalau dirinya akan pergi menolong ayahnya.
Dia tidak tenang sementara kedua orang tuanya dalam keadaan bahaya. Norn sangat kecewa karena Rudeus tidak pergi menolong. Padahal Rudeus itu sangat kuat dan bisa melakukan perjalanan jauh. Raungan Norn pun membuat Rudeus berpikir kembali bahwa dirinya memang harus pergi. Dia pun mengulurkan tangannya pada Norn dan memastikan kalau dirinya yang akan pergi menyelamatkan keluarganya.